Balik lagi nih ke konten favorit kalian, konten Q&A, di mana di konten kali ini kita bakal bahas seputar pertanyaan lu di bidang e-commerce, mulai dari Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, bisnis online, affiliate marketing, dan lain sebagainya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai. Pertama, dari Jalinsu. Kenapa penjualan saya ada 40 lebih, tapi belum ada juga yang komen atau rating? Ini TikTok Shop ya. Kalau TikTok Shop itu kalau kamu jualan 40, kadang kan lu udah jual nih. Nah, orang itu kan butuh waktu buat nerima kan, dan setelah itu mereka juga belum tentu langsung ngasih rating. Gitu ya. Jadi sebenarnya kamu nggak alone sih. Gitu ya. Kayak di toko gue juga ya, gue ngalamin. Jadi kayak misalnya penjualan di 1000. Nanti ngasih rating tuh paling baru 200 sampai 300. Enggak cukup jomplang gitu loh orang itu dalam ngasih rating. Tapi ya udahlah, ya, namanya juga orang Indo kayak gitu kan. Oh ya, ngomong-ngomong, kalau misalnya kamu mau mau merangsang gitu loh, biar orang itu mau kasih rating, lu bisa chat, lu bisa kasih thank you card gitu kan, minta rating, minta masukan, itu ngebantu kok hal-hal kecil seperti itu. Terus dari One Fik Safik, kan bisa bimbel nggak? Bisa. Bimbel, lu pikir gue lagi bikin kumon anjir. Tapi bisa. Ini kita demnya punya program kelas intensif. Jadi kalau misalnya lo mau bimbel atau misalnya kelas offline, di gua tuh ada programnya. Nanti tim gua bakal ngajarin lo butuhnya apa aja. Mau di bidang mana, kita udah punya mentor-mentornya buat lo yang mau ikutan. Nah, kalau lo mau ikutan, lo bisa klik link di deskripsi gua. Ini yang tentang ini ya nih ya. Yang kita ngebahas tentang semua kolaborasi yang ada sama gua di sini. Lo bisa lihat di situ. Ya. Terus dari Ersa Iktian, kok saya mau daftar toko atau perusahaan bisnis di Tokped Seller, tapi malah diarahkan ke TikTok Seller ya? Apa memang sekarang seperti itu? Sekarang memang lagi digabungin Tokped Seller dan TikTok Seller gitu ya. Jadi memang sekarang digabungin jadi satu, karena kan mereka memang lagi di merger. Jadi Tokped itu merger sama TikTok gitu ya. Namanya Tokopedia. Justru malah sebenarnya kalau dulu ya, lu buka seller center TikTok Shop, itu kan seller.tiktok.com. Kalau sekarang jadi seller.tokopedia.com gitu ya. Sekarang ininya lagi gitu. Memang lagi masa penyatuan, masa merger gitu. Jadi nggak masalah sih gitu. Lu daftar di situ aja, itu nggak salah kok. Terus CR Line Can apa CR Linux Chan ya? Gua nggak tahu. Kok penjualannya udah banyak tapi diblokir Shopee, dimintain lisensi. Itu maksudnya apa? Nggak jelas, soalnya lisensi apaan? Saya jualan lobster hidup padahal seller lain aman aja. Sebenarnya kalau diminta lisensi, ini kan lo jualan barang hidup ya. Kalau nggak salah barang hidup itu di Shopee emang ada ketentuannya. Jadi perlu, kalau lisensi itu dia biasanya secara hukumnya itu perlu ada apa nih secara legalnya. Kalau lo bilang seller lain aman, mungkin seller lain ada yang udah ngajuin lisensi atau ada juga yang memang belum kena aja gitu. Itu memang gimana ya? Jadi untuk beberapa produk yang sensitif, kayak gue juga punya toko yang akhirnya tutup sih sama gue, akhirnya bosan gue tutup di Shopee itu kan jual produk suplemennya tuh reselleran dan semi MLM-an yang kadang sering masalahnya gara-gara kayak gitu. Jadi kalau gue sih gue tutup ya, jadinya gue males gue bikin yang lain gitu. Tapi kalau kayak gitu ya memang bagian legalnya lu mungkin lagi apes, lagi dicek, intinya gitu aja. Nah sebenarnya kalau ditanya lisensinya apa, mending lu chat ke bagian sananya, butuhnya lisensi apa, contohnya kayak gimana, ada apa enggak gitu kan, lebih ke perizinannya gitu. Terus Usep Hamdani, kenapa yang live setelah seminggu langsung tidak ada penonton? Apakah harus pakai iklan biar banyak yang nonton? Seller yang mau merintis malah tekor duluan. Tips live tidak pakai iklan tapi ada penonton gimana? Oke, live setelah seminggu langsung tidak ada penonton. Sebenarnya gini, kalau live kamu yang nontonnya dikit atau gak ada yang nonton, itu sebenarnya masalahnya tuh satu, GPM kamu dinilai rendah. GPM itu adalah efektivitas live streamingnya gitu. Kalau ditanya bisa nggak ngerintis tanpa modal gitu ya, bisa-bisa aja, tapi harus punya skill yang bagus. Kalau misalnya enggak, ya nggak mungkin bisa rame gitu kan. Kalau iklan ngebantu nggak? Iklan itu naikin traffic tapi bukan penjualan. Sebenarnya yang harus dilakuin kalau kayak gini, dilihat secara efektivitas live-nya udah bagus atau belum gitu ya. Tapi kalau kamu udah pernah jalan dikasih traffic, artinya kan kamu udah sempat jalan nih dikasih trafficnya, tapi kayaknya skornya itu dianggap nggak bagus gitu. Yang bisa dilakuin apa? Perbaikin GPM-nya. Kalau mau bisa belajar, kebenaran nanti gue tanggal 16 itu ada workshop khusus tentang live streaming. Itu bisa diajak hostnya atau misalnya dari tim kamunya juga bisa ikutan buat belajar gimana caranya biar live streamingnya bisa bagus. Terus dari Red Jeans, kalau baru
mau buka toko, kalau baru buka toko di Shopee, seberapa besar impact jualan beda kategori? Misalnya toko satu hanya jual pakaian, terus toko 2 jual pakaian, sendal, aksesoris gelang, apakah sangat berpengaruh terhadap algoritma pencarian? Sebenarnya kalau dibilangin pengaruh banget ya, sekarang kalau gue perhatiin sih nggak ngaruh-ngaruh amat. Tapi masalahnya gini, kalau kategori lu banyak, susah lu buat fokusin, lu mau fokusin yang mana? Gitu kan. Terus udah gitu kategori ini tuh apakah orang tuh masih nyari beli sepatu, beli ini barang apa enggak gitu loh. Karena sekarang itu banyak buyer itu sekarang cenderung lebih pilih beli di produk yang orang yang spesialis. Ngerti gak sih spesialis? Jadi spesialis itu yang memang jagoan di bidangnya gitu loh. Kalau misalnya kamu bikin ini, bikin itu, bikin ini, kan itu jadinya nggak spesialis ya. Kalau nggak spesialis sih jadi kayak kurang di apa ya? Kurang diangkat kali ya. Gitu. Jadi kayak gitu sih kurang lebihnya. Ya, terus KZ Gaming. Cara untuk meningkatkan rating toko gimana ya? Rating tokonya turun ke 2,9. Cara untuk meningkatkan rating toko ya dengan cara lu dapat ulasan-ulasan baru yang bagus. Gitu. Nah, yang jadi masalah kenapa rating lu 2,9 itu gara-gara bad review, telat pengiriman atau apa? Kalau misalnya gara-gara bad review, nah bad reviewnya kenapa nih? Apakah bad reviewnya sedikit? Reviewnya baru dikit terus jadi drop atau memang beneran lagi dapat banyak bad review? Gitu. Yang benar yang ini adalah memperbaiki harus dapat banyak bintang 5 baru buat nutup yang lamanya gitu. Cuma memang kalau di TikTok ya atau di Tokopedia sekarang PR-nya itu satu ulasan jelek itu kan dihitungnya mingguan tuh. Kalau penjualannya masih dikit tuh ke bawah banget memang. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan supaya dapat yang bagus. Terus pertanyaan terakhir dari Miftahul Janah, kok supplierku udah masuk Shopee, penjualanku per hari jadi 0. Solusinya gimana? Haruskah bersaing dengan supplier? Solusinya ya sebenarnya kalau misalnya barangnya kamu jual terus gambarnya sama-sama semuanya, ya kamu mati sih. Yang itu kamu lagi dipukul sama suppliernya, berarti kamu harus bisa bukan bersaing sih lebih tepatnya. Kalau kamu bersaing sama dia pasti kalah, justru kamu harusnya mencari posisi atau tempat yang dia nggak bersaing. Gitu. Jadi caranya kayak gitu. Yang repot kalau dia udah tahu semua user ID kamu, jadi kamu diikutin mau kemana pun dia ikutin karena dia tahu artinya di situ tempat jualan yang potensial. Gitu ya. Jadi ya kayak tadi. Meskipun sebenarnya harusnya sih kalau jadi 0 ya harusnya sih enggak sih, karena kalau kata gue mungkin tempat judul bisa di copy kan, tapi kan rezekinya nggak bisa dipaste kecuali kalau yang kamu bikin bener-bener standar banget dan dia bisa ngejiplak persis 100%. Nah, jadi itu dia tadi ada beberapa jawaban dari pertanyaan kalian. Kalau kalian punya pertanyaan yang lain, bisa langsung tanya di kolom komen. Nanti bakal gue jawab di Q&A berikutnya.